يا رب بمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بمصطفى مقاصدنا واغفر لنا محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من ومن عدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله فارس مستمسكون بأمر غير منفصل يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة لنا الله يحسن ثوابا إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وأصحابه أجمعين والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا صاحب المعارف بهذا الكتاب المبارك أن الله يغفر له ويرحمه ويؤتي درجاته في الجنة ويرزقنا محبته ويتوفنا على ملتهم في جمرتهم بسر الفاتحة. Sorry. Ya, masih kitab Nasoih ini tandanya halaman 5 baris ke-18 di bagian kiri walamma kana qiyamu hadzal dini asy-syarifi fi aslihi bil ijtima'i wal mu'awanati wattihadil kalimati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid darain. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Amin.
walamma kana qiyamu hazad dini asyarifi fi aslihi bil ijtima'i wal muawanati wattihadil kalimati kanal iftiraqu. Al-ijtima' berkumpul atau bersatu, al-iftiraq perpecahan. Kanal iftiraqu fihi wa adamul musa'adati ala iqamatihi mujiban liwahnihi wa dha'fihi fazahara annal ijtima'a fid dini aslu kulli khairin. Persatuan dalam agama itu pokok segala kebaikan, wasolahin dan kemaslahatan. Al-ijtima' bersatu, berkumpul bersama-sama dalam agama itu aslu kulli khairin, itu pokok dasar dari semua khair, kebaikan, wasolahin. Ada khairin, ada solahin. Apa nih artinya? Jadi kalau kita berkumpul bersatu itu dasar dari semua khair wasolah. Apa maksudnya? Kalau khair, kebaikan yang ada kaitannya dengan diri kita, kalau dikerjakan maka manfaatnya kembali ke diri kita. Tapi kalau solahin itu kebaikan yang nanti manfaatnya dirasakan oleh kita dan orang lain. Coba ada beda tuh khair dan sholat. Nah, jadi bahasa Arab ini memiliki banyak arti kaya. Makanya nanti bahasa yang digunakan penghuni surga bahasa Arab. Wa lughatu ahlil jannati arabiyyun. Bahasa pengantar penghuni surga itu bahasa Arab. Mana dalilnya banyak. Di antaranya ketika nanti penghuni-penghuni surga, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin, itu dibukakan pintu surga. Pintu surga dibuka. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Ketika pintu surga itu dibuka, wa qala lahum khazanatuha, maka berkatalah penjaga pintu surga. Siapa? Malaikat Ridwan. Pencabut nyawa siapa? Israel. Kalau Quran bilangnya bukan Israel, Malakul Maut. Siapa? Malakul Maut. Makanya kita lebih enak nyebut Malakul Maut. Kalau Quran, kun yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Kalau subuh dibaca nggak di sini? Ini masjid yang kalau subuh Jumat baca alif lam sajadah enggak? Enggak. Alhamdulillah. Ya enggak apa-apa enggak baca ya, orang sunnah ya. Sunnah enggak apa-apa enggak baca. Ya, boleh enggak baca? Boleh. Tapi kalau baca tuh ya itu pahalanya besar. Sunnah muakkadah. Sujud sajadah hukumnya qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi
أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون Allahu Akbar. Takbir. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau enggak hafal subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi boleh. Kalau enggak hafal juga subhanallah. Habis sujud Allah diri lagi. Qul yatawaffakum malakul maut. Jadi yang menyangkut nyawa namanya malakal maut. Nah, yang jaga pintu surga Ridwan itu nanti disambut kita. Wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Begitu kita disuruh masuk surga, apa ucapan yang kita ucapkan? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa yang lain, bahasa Arab. Karena lughatu ahlil jannah Arabiyyun, bahasa pengantar yang digunakan penduduk surga adalah bahasa Arab. Makanya begitu kita masuk surga, apa yang kita ucapkan? Wa qalu alhamdulillah. Apa? Ada panjangannya. Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-ardh natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Semuanya bisa nanti. Jadi bukan cuma Kiai Hendra, semuanya pada bisa. Jangankan di surga, di kubur aja pertanyaannya bahasa apa? Ada hadisnya enggak? Ada. Belum sampai surga Haji Rahim. Man rabbuka? Wa man nabiyyuka? Wa ma dinuka? Wa ma imamuka? Wa ma qiblatuka? Wa man ikhwanuk? Ustadznya yang bacakan talqin, fakul ya akhi bilisanin fasih wa i'tiqadin sahih. Bacain talqin itu. Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wal Islamu dini wal Qur'anu imami wal Ka'batu qiblati wal mu'minun wal mu'minat ikhwani. Faqul raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula ala zalika qayyitan. Kan gitu. Kalau di sini yang baca ustaz apa lebih? Sebab di Kuningan itu udah ada orang spesialis tuh bawa payung, pakai jaket, pakai jas. Udah jangan kita ambil deh, bisa kacau deh. Udah yarin kasih dia deh, ya emang tukangnya gituan ya. Sekarang muncul lagi di Car Free Day. Apa yang suka Sabtu tuh? Car Free Day. Sekarang saya lihat ada di Car Free Day orang tulisan, ditulis sama dia, jual doa. Ya Allah, aduh masya Allah macam-macam ya. Jadi bahasa Arab. Baik. Jadi al-ijtima ini seperti sekarang nih. Kan kita berkumpul nih. Kalau cuma saya yang kumpul, ada nggak pengajian? Masa yang saya ajarin rekar? Ini karena teman-teman di jamaah pada kumpul adalah namanya majelis ilmu. Kalau nggak ada jemaah ngaji nggak? Walaupun guru saya waktu mengajarkan ini guru saya nih waktu mengajarkan ini kitab, sampai dia bilang ke murid-muridnya termasuk saya, si bro, jika nanti satu saat ada murid-murid saya nih yang kemudian baca kitab ini karena satu hal jamaah tidak datang di majelis, tetap buka kitabnya, kemudian Fatihah, baca satu baris, wallahu a'lam bishawab, supaya dapat pahala wirid.
Pahala apa? Kita ini kan wirid. Wirid kita 3, kitab majalis, nasoih, sama tafsir. Itu wirid kita tuh. Itu wirid. Jangan sampai nanti putus. Sampai begitunya guru saya. Makanya saya ngajar di mana saja tetap kitab ini dibaca. Makanya di Asy-Syafi'iyah diulang-ulang, di Kuitang diulang-ulang. Padahal yang ngaji pinter-pinter semua, Habib-habib, tapi kitab ini diulang-ulang. Mudah-mudahan dapat berkahnya. Amin ya Rabb. Jadi bersatu itu dasar dari segala khair, kebaikan, wasolahin dan kemaslahatan. Jadi khair itu apa? Kebaikan yang dirasakan oleh kita, solahin kebaikan yang dirasakan oleh kita dan orang lain. Nah, kita disuruh tuh lakukan khair dan sholat. Makanya ada fa'aslihu. Ada nggak? Ada nggak? Fa'aslihu. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu. Sama tuh sholat. Apa artinya fa'aslihu? Damaikan keduanya. Nanti kalau damai, kita yang mendamaikan dapat manfaat, orang lain yang didamaikan dapat manfaat. Makanya khair dan sholahin beda arti. Walaupun dua-duanya baik, tapi maksudnya yang satu baik untuk diri sendiri, yang sholahin baik untuk diri dan orang lain. Makanya Allah gunakan fa'aslihu baina akhawaikum. Allah, bahasa Arab luar biasa. Wa qawluhu ta'ala wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Ayatnya itu, ayat itu amrun bi syukrihi ta'ala. Ayatnya mana nih? Ayat 102. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Terus wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini lanjutannya. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ini ayat ini, itu yang pertama isinya adalah amrun, apa? Perintah. Perintah apa? Bisyukrihi ta'ala, untuk bersyukur kepada Allah. Ustaz, berarti buat orang dulu? Tidak. Ini memang ayat ini ada kaitannya dengan perseteruan yang terjadi di Madinah sebelum Rasulullah itu tiba. Ada 2 suku yang besar di samping suku lain. Kita sering dengar namanya suku Aus dan Khazraj. Apa? Ya. Ini 2 suku besar nih. Maka di sini perintah dalam ayat itu amrun bi syukrihi ta'ala ala ni'matil ulfati. Untuk perintah untuk mensyukuri Allah atas nikmat persatuan ulfah, atas nikmat ulfati, nikmat persatuan allati an'amallahu biha alaihim, yang telah Allah berikan kepada mereka nikmat itu ba'dal adawati syadidati, syadidah sangat, setelah permusuhan yang sangat kental. Ya, syadidah sangat, tapi saya artikan permusuhan yang sangat, orang pasti ngerti kan, permusuhan yang sangat kental, apa maksudnya tuh? Sangat keras ya, permusuhan yang sangat kental. Allati kanat bainal ausi wal khajrat, permusuhan yang terjadi antara suku Aus dan suku Khajraj. Ini hebatnya Nabi, 2 suku itu kemudian namanya dilebur. Ini pintarnya Nabi, 2 suku itu kemudian namanya dilebur. Jadi apa? Ansor. Allahu Akbar. Ini gimana Nabi nggak pemersatu, nggak pintar. 2 suku tersebut akhirnya dilebur jadi nama Ansor, penolong Allah dan penolong Rasulullah. Ansarullah wa rasulihi. Sedangkan suku-suku yang ikut hijrah
baik bersama Nabi seperti dari Bani Tamim, siapa? Abu Bakar, Bani Tamim. Dan suku-suku yang lain, sukunya dilebur namanya menjadi Muhajirin. Jadi saat itu kita bisa tahu Nabi bukan pecah belah, bukan pemecah belah umat, Nabi itu pemersatu umat. Makanya wajar kalau Hadratus Syekh Kiai Hashim Asy'ari yang merupakan murid dari Syekh Zaini Dahlan, siapa? Nah, jadi kita ini bersyukur Kiai, guru-guru kita itu sanad ilmunya ke Syekh Zaini Dahlan. Syekh Zaini Dahlan ini ngaji kepada Abi Abdillah Al-Jurumiyah. Oke, Al-Jurumiyah. Jadi kitab Jurumiyah ditulis ke tangan. Setelah ditulis, dilempar ke laut. Maka dia niatkan, jika kitab yang ditulis di atas kertas dengan tinta dilempar ke laut, tulisannya hilang, lembarannya hilang, berarti Allah nggak ridho. Dilempar sama dia, ternyata tulisannya nggak hilang, kitabnya utuh mengapung di air. Diambil, dicetak, makanya sampai sekarang walaupun tipis, itu kitab udah banyak mencetak ulama. Kenapa? Dikit tapi berkah. Nah, Syekh Al-Jurumiyah Abi Abdillah punya guru. Siapa nama gurunya? Syekh Zaini Dahlan. Siapa? Murid-muridnya siapa? Syekh Ahmad Minangkabawi, Syekh Soleh Darat, Syekh Khalil Bangkalan, Syekh Nawawi Al-Bantani yang kitabnya kita ngajiin di sini. Jadi nggak sembarangan kitab itu. Saya waktu diceritain sama guru saya nangis. Ini Jurumiyah jangan sembarangan bro. Saya dipanggil bro, jangan sembarangan ini kitab. Ini kitab yang nulis wali. Ditulis, dilemparin. Dia sholat dulu, mau nulis sholat. Habis itu dilempar. Kalau Allah nggak ridho, nggak bermanfaat, biar nih kitab hanyut. Ternyata itu kitab ngapung, tulisannya nggak hilang. Dibaca, ya Allah, udah banyak melahirkan ulama. Makanya bapak saya dulu pernah bilang, bro, nggak ngaji yang lain nih, Jurumiyah hafal aja, alim. Jurumiyah hafal aja, alim. Al-kalamu huwa labzu al-murakkabu al-mufidu bil-waddi wa aktsamuhu salasatun ismun wa fi'lun harfun jari ma'nan fal ismu yurafu bil-habdi wa tanwini wal khulil alif wal lam wal fi'lu yurafu bi khaw wa sin safa wa ta'id ta'nis sakinah wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wa la dalilul fi'li wa huwa li rabbi wa taghyiru hawairil kalimi li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alayha lafzan aw taqdiran wa aqsamu arba'atun rabbun wa nasbun wa khabdun wa jasmun fa li asma'i min zalika rabbu wa nasbu wal khabdu wa la jasma. Masyaallah. Kenapa jadi ngomong ini? Ini kalau ngajinya bener, Masya Allah. Ya beneran, ya Allah. Ya. Gitu ya. Ya. Jadi nyambung nih ilmu kita ini. Ya. Jadi ilmu kita nyambungnya. Ya, bersyukur ya. Jadi Nabi itu pemersatu. Lanjutannya, wahum ansarullah wa rasulihi. Dua suku tersebut akhirnya dikasih nama apa? Ansar. Berarti Nabi kan cerdas, fatonah, nggak dipecah belah sama Nabi. Dua suku tersebut nggak diangkat-angkat, tetapi digabung aja deh. Jadi Ansar. Kira-kira bangga nggak dua-duanya? Seneng. Yang datang dari Mekah disebut nama Al-Muhajirin. Jadi dari situ Nabi lihat pemersatu. Masya Allah. Ya. Ansarullah dulu berselisih itu. Akhirnya menjadi penolong Allah dan Rasulnya, khususan wa baina sairil Arab, umumnya masyarakat Arab. Nah, ini mungkin kita bertanya-tanya, apa benar Nabi ini menyatukan masyarakat Arab? Iya, Nabi berhasil. Buktinya, ya, ada penjajah yang datang ke tanah Arab, ke Syam. Siapa? Syam. Siapa yang datang ke Syam? Yang terakhir deh, yang terakhir perang salib.
yang ada filmnya tuh, ada filmnya Robin Hood, ada nggak? Ada nggak film Robin Hood? Nonton nggak? Jangan-jangan nontonnya Ipar Maut lagi. Oh selingkuh aja nonton, demen kayaknya sama selingkuh. Ya Allah, saya bilang nih orang demen apa gitu-gituan, ya Allah, hati-hati ya. Ya, jadi Nabi itu yang mengajarkan cinta tanah air. Buktinya apa? Buktinya perang pertama umat Islam dengan penjajah itu nama perangnya perang Mu'tah. Apa? Perang apa? Perang Mu'tah itu perang antara umat Nabi dengan orang Eropa yang dipimpin Herakles. Ada kaisar namanya bahasa Arabnya Herakles. Dalam bahasa Eropa disebut Heraklius. Orang Arab sebutnya apa? Herakles. Tapi orang-orang Eropa bilangnya Heraklius. Pernah dengar nggak? Itu udah perang. Jadi Nabi mengangkat sahabat Zaid bin Haris, Abdullah bin Rawaha. Kata Nabi, jika dua orang ini terbunuh mati, angkatlah Ja'far bin Abi Thalib. Kalau bukan Nabi, Nabi tunjuk 3 anak muda. Abdullah bin Rawaha, ayo pimpin pasukan. Kalau meninggal ganti Zaid bin Haris, atau Zaid bin Haris ganti Abdullah bin Rawaha. Kalau Abdullah bin Rawaha, Zaid bin Haris meninggal, tunjuk siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Udah kejadian belum? Belum. Nabi bilang kalau 3-3-nya nanti gugur, 3-3-nya gugur, maka pilihlah di antara kalian yang layak menjadi pemimpin. Ternyata yang disebutkan Nabi, Allahu Akbar, yang pertama meninggal Abdullah bin Rawaha, dipegang sama Zaid bin Haris, bendera jadi pemimpin, meninggal lagi, kalah. Pedang orang kafir itu lebih tajam, lebih panjang. Dulu pedang kita kan pendek, dia lebih panjang. Akhirnya siapa yang ketiga? Ja'far bin Abi Thalib. Nabi ceritakan di Madinah siaran langsung, padahal belum ada video call. Tapi Nabi dibukakan hijabnya sama malaikat Jibril. Kata Nabi, sekarang panglima ketiga Ja'far bin Abi Thalib yang memegang bendera menggantikan 2 sahabat yang terbunuh. Ja'far bin Abi Thalib mengangkat bendera la ilaha illallah, kemudian tangan kanannya putus, maka bendera dipegang dengan tangan kiri, tangan kirinya Ja'far putus, maka bendera tersebut belum jatuh, dibekap dengan kedua tangannya, dipeluk dengan sisa kedua tangannya. Maka sekarang tubuh Ja'far bin Abi Thalib penuh dengan tusukan pedang. Maka Ja'far bin Abi Thalib, kata Nabi, sahabat itu bingung, Nabi kok tahu? Kemudian Ja'far jatuh, sahabat mendekati, wahai Ja'far, buka puasa, buka puasa. Karena Ja'far bin Abi Thalib selalu puasa sunnah. Buka. Ja'far bilang, saya nggak kepingin buka puasa di dunia tanggung, saya kepingin buka puasa di surga. Allahu Akbar. Sampai akhirnya diangkat sama malaikat mau dimasukkan ke surga. Tiba-tiba Ja'far bilang, sebentar, saya ingin bertemu dengan Rasulullah. Inilah yang kemudian menyebabkan Ja'far disebut sama Nabi Ja'far At-Tayyar, karena ruhnya terbang dari Syam. Bayangin Syam datang ke Madinah, terus Nabi Waalaikumsalam. Sahabat bilang, siapa yang kau jawab salamnya? Ja'far bin Abi Thalib, ruhnya datang. Allahu Akbar. Ya. Begitu tuh sahabat disatukan, dan dalam perang itu akhirnya 3 pahlawan gugur. Ketiga pahlawan gugur, kata Nabi apa? Musyawarah, pilih siapa yang dipilih menggantikan 3 pahlawan tadi? Khalid bin Walid. Barulah saat itu tentara Romawi kalah. Jadi saat itu Islam membuktikan berhasil mengusir penjajah. Ya. Makanya hubbul waton, cinta tanah air, sebagian dari ini kayak kita sekarang. Kita kan cinta nih.
Ya, walaupun kita lihat begini susah-susah ya. Yang bansos buat judi online, macam-macam aja sekarang udah berita aja deh. Ya Allah, kasih bansos buat judi online. Ya Allah, Ustaz, gimana kiai gitu nih ya? Udah deh, kita doain aja ya. Saya sih di sana udah doain tuh di sana, didoain di Mekah, di Arafah tuh. Ya masa 1000 orang doain, nggak ada yang protes tuh. Saya doakan Ustaz di Arafah. Ya karena orang itu cinta. Doanya juga yang bagus-bagus, nggak ada yang kutuk. Bagus. Ya Allah, jadikan negeri kami Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Anak-anak kami dapat pendidikan yang layak. Enak nggak? Dokter susah nggak dokter? Dokter ya Allah mahal. Ini beneran. Ya Allah. Saya punya anak nggak dapat negeri, swasta. Kemarin ujian nasional bareng UI, UGM. Alhamdulillah wansut. Sekali tes lulus. Ada yang udah 4 tahun nggak lulus dokter. Itu biaya sampai habis. Dia sih Ustaz, itu 1,2 M anak saya hitung-hitung. Ustaz dari mana? Kotak masjid. Kagak mungkin, kotak masjid. Ya elah, kotak masjid dari mana kotak masjid? Gak sampai. Tapi untung namanya Ustaz gak punya duit. Ada yang tolongin demi Allah tuh anak saya tuh Al-Kafi tuh, yang laki di belakang atu-atunya. Dia bingung tuh. Saya tahun 5 tahun yang lalu nangis-nangis saya nggak mau pulang haji. Kenapa nggak mau pulang haji? Ini anak saya Axel 2 tahun sekolah lulus, pinter. Saya pikir dapat negeri dokter, kagak dapat. Ya Allah, perempuan. Saya di Mekah tuh mau pulang haji nggak mau saya nangis. Ya Allah, gimana nih mau jadi dokter nggak ada duit. Saya nangis, tapi di samping nangis saya minta sama Allah hitam putih. Ya Allah, pokoknya biayain anak saya tuh dokter sampai selesai begitu. Saya mintanya di sana dulu tuh, tanya anak saya tuh, demi Allah nih, saya nggak punya duit. Tanya anak saya pulang haji nangis, bukan girang nangisnya nggak punya duit. Tidur dia tuh, ya, anak saya bingung nih. Ditelepon saya Kiai, telepon. Misalnya, kenapa nanti pulang haji kok lemes banget? Kayaknya nggak semangat, anak nggak lulus. Nggak lulus apa? Ujian dokter, terus mau jadi dokter, swasta mahal. Ada UKI murah, Universitas Kristen Indonesia. Masa Ustadz di Universitas Kristen Indonesia? Kan dia bilang ada cari yang paling mahal di mana? Demi Allah nih, bukan saya berarti. Cari yang paling mahal, yang paling bagus, yang akreditasinya A. Ada satu pelita Kristen. Jangan disebarin, jangan nih. Nanti jangan dimasukin. Ya di mana akhir ini? Ada Trisakti. Ada Yarsi. Saya lihat nih, coba lihat Mas, lihat uang pangkalnya 600 juta. Itu baru uang pangkal, belum kuliah 50 juta. Satu semester. Dari mana Ustaz? Masa tanggokan tuh ini? Ini memang ada aja ya orang yang seneng sama saya nih, ya Allah. Di telepon saya udah datang sekarang. Datang nanti ke rumah saya. Jam 1, lebih dari jam 1 aneh tinggalin. Kacau nggak? Lebih dari jam 1 aneh tinggalin, aneh naik mobil. Begitu lewat makam pahlawan, macet. Ya Allah, lolos kita bilang nih. Saya tinggalin tuh mobil, naik ojek. Bang, ojek bang, berapa kayak terserah yang tinggi. Sampai dibawa pak ojek, berhenti di rumahnya, diusir sama keamanan. Kira dia naik ojek. Kayak pici ceplok. Ya minta sumbangan nih. Diusir, nggak ada. Ada bapak, nggak ada. Udah berangkat. Saya dipanggil, nggak ada. Bapak siapa? Saya bilang Pak, yang jaga pakai senapan. Bapak jangan macam-macam sama saya, bukan saya yang mau ketemu Bapak. Bapak panggil saya jam 1, nih kurang 5 menit lagi. Dia telepon, bener, masuk. Ini pasti berwalisinya, iya masuk. Emang rezeki, ya Allah. Tuh haji tuh doanya tuh. Makanya kemarin intinya doain juga semuanya. Biar cinta mau pengajian. Iya dong, kalau ente nggak datang aneh rugi. Biar cinta kayak begini jadi enak nih. Saya sehat semangat gara-gara ente datang, kan gitu kan? Ini bikin saya sehat. Saya sebenarnya capek nih. Tanya anak saya tuh belum tidur, capek banget. Tapi karena cinta ya Allah datang. Ini sampai sini lupa. Enak lagi nih, enak lagi, seneng lagi. Kenapa? Ini taman surga nih, alhamdulillah. Iya, mudah-mudahan begini nanti kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Iya, karena yang kita baca kitab guru-guru kita. Nabi itu pemersatu umat. Iya. Fa innahum
Betul ya? Fa innahum innama kanu yaqtatinun, maka sesungguhnya mereka dulunya dulu sebelum Nabi diutus itu mereka yaqtatilun, saling membunuh, wa yatanahabun, merampok, wa yaqulu ba'duhum ba'don hatta ba'athallahu fihim rasulahu, memakan yang lain, memakan harta orang yang lain, sampai akhirnya ba'athallahu fihim, kepada mereka Allah utuslah Rasulnya, wa anzala alaihi kitabahu, Allah menurunkan kepadanya kitab, fajama'a bihi syatatahum. Kalau syatan itu jamak, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta, itu pakai syiddah. Tapi kalau syatata nggak boleh pakai syiddah, Ustaz Malik. Kalau syatatan nggak boleh pakai syiddah, tapi kalau yang pakai syiddah yang jamak syatan, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalau di sini syatata, rihlatas, nah ada tuh ya, sama juga tuh, astata, syatata. Setelah Allah utus Nabi, Allah turunkan Al-Quran, maka akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan syatatahum, cerai-berai mereka, wa allafa baina qulubihim, Allah satukan hati mereka, wa azala bihi ma kana bainahum minad daghain, kedengkian yang ada pada mereka azala, Allah hilangkan. Azala yuzilu, daghain dengki. Dulunya sebelum ada Islam mereka saling dengki, tapi setelah Islam nggak ada. Begitulah kita sekarang, nggak boleh. Makanya kita nggak boleh sampai-sampai ngerasanin orang aja, nggak boleh. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz zann inna ba'daz zanni ismun wa la tajassasu. Buruk sangka aja nggak boleh. Wa la yaghtab ba'dukum ba'dha, dan tidak boleh ada di antara kalian itu yang menceritakan atau ghibah orang lain. Bayangin itu, gitu aja nggak boleh ghibah. Ya, hasad, dengki. Makanya yang sekarang terjadi ini dengki yang luar biasa. Dengki seorang kiai Imad kepada habaib. Ini dengki mereka. Jadi jangan terpengaruh. Dengkinya orang yang disebut Imad. Siapa? Imad ini kiai tapi dengki. Kenapa? Yang pertama jadi bupati nggak jadi MUI nggak jadi, cinta sama seorang perempuan dari kalangan syarifah ditolak, akhirnya dogoin, benci. Nggak boleh juga kita mempersoalkan nasab orang lain, karena masing-masing kita bawa nasab sendiri. Nggak boleh kita bawa nasab. Kalau saya nggak banggain nasab, walaupun saudara-saudara saya dapat syahadah dari Banten, itu bagus. Saya nggak minta, biarin yang lain aja deh. Waktu bagus berarti keturunan Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah keturunan Wali Songo. Wali Songo yang mana? Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Berarti keturunan saya keturunan Syarif Hidayatullah. Tapi saya lebih senang jadi ustaz, enakan ustaz. Begini aja. Gitu. Nah sekarang ini orang mempersoalkan, diajaklah orang benci. Gak boleh mempersoalkan nasab orang lain. Ya nih, nanti masing-masing mempertanggungjawabkan di akhir. Gak boleh gitu, gak boleh. Ya sampai ke sekarang rame nih. Jadi ujung-ujungnya mengajak orang membenci. Gak boleh. Mengajak orang membenci orang lain, gak boleh. Gak boleh. Yang jadi masalah mengajak membenci. Ya, mengajak membenci. Allahu Akbar. Ya, nggak boleh mengajak orang membenci. Wal adawat, menghilangkan akhirnya al adawat. Apa adawat? Permusuhan. Wal fitan, wal muqata'at, fitnah-fitnah, muqata'at, saling memutuskan hubungan. Akhirnya Allah utus Nabi dan Quran, fa'asbahu bi nikmatihi ikhwana, jadilah bersaudara fi dinihi, saudara dalam agama, wa nusrati rasulihi,
akhirnya menolong Rasulullah, wa ta'zimi sya'airihi, dan ikut serta mengagungkan syiar. Ini kayak kita nih, kita memang bukan Aus dan Khazraj, tapi kita dapat pahala ngikut mensyiarkan agama. Ini semua yang datang nih. Karena wa may yu'azzim sya'airallah, orang yang mengikut mengagungkan syiar agama itu termasuk orang dapat pahala takwa. Misal ini kelihatan nggak dari luar? Kelihatan nggak? Orang lihat nggak di dalam? Ya, masjid yang ngaji atau 2-3. Jadi orang akhirnya melecehkan agama. Tapi begitu kita semua mensyiarkan ikut, ya Allah, syiar ya. Itu syiar agama tuh boleh, meskipun mohon maaf nih, nggak ikhlas, boleh. Syiarkan agama supaya orang tertarik, syiarkan agama, syiarin, ikut serta sama-sama. Makanya ulama-ulama semua diam dan tidak menyalahkan orang yang masang petasan. Yang penting duitnya duit halal. Paham nggak tuh? Biarin dia bakar petasan. Tujuannya apa? Biar orang tahu ada maulid, biar dia tahu orang baca sholawat dan sebagainya. Yang penting duitnya jangan habis buat petasan. Nasinya nasi ulam, petasannya 2 kodi. Itu bukan maulid namanya, ya Allah, pelit banget ya enggak ya? Ya. Nasi ulam, dana gedean petasan. Ya Allah, petasan 10 juta, nasi 4 juta. Itu nggak boleh kayak begitu, nggak boleh. Kalau nggak ada duit jangan beli petasan. Kalau duitnya lebih boleh nggak? Iya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa tuh, ya syiar aja, ya syiar gitu ya. Ini ulama nih, makanya di mana-mana dibolehkan nggak tuh? Biarkan aja syiar, boleh, bangga-banggaan tuh boleh. Jadi syiarnya Islam seperti itu. Kenapa begitu? Apalagi zaman sekarang, karena orang banyak memprovokasi maulid itu sesat. Banyak yang bilang gitu. Kalau nggak ngaji Pak, hati-hati. Banyak orang. Wallahu a'lam bishawab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma kuntu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah, la Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrafa wa karrama wa majjada wa 'azzama kalimatul haqq alaiha nahya wa 'alaiha namut wa alaiha al-akhir insyaallah ta'ala min al-aminin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma fahmana Amin. 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 وجملنا بالعافية اللهم فهمنا علم الشريعة وطريقة واستعمل بهما يا أرحم الراحمين.